akan melukis hitungan itu dengan kepala kita. Bukan, dengan kepala aja Bapak Ibu ya. Bisa dimulai misalkan gini contohnya. 1, 2. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke. Saya bagian hitung aja dengan yang melukis ya. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menggerakkan badan kita. Tadi dengan kepala, sekarang dengan badan. 1, 2. Nah, geraknya dibenerin yang enak ya, biar otot-ototnya, urat-uratnya tarik gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung mulai dari 10 ya Bapak Ibu ya. Bisa dimulai nih. Oke, 10, 9, iya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, Bu Diji, sudah siap Bu Diji? Nanti Pak ya, Bapak Ibu sih. Oke, saya persilakan Bu Diji untuk membawakan modul pembelajaran aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terdengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, semangat? Iya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya berbangga hati sekali bisa berjumpa dengan 25 ya. 25 guru yang hebat-hebat di sini ya, fasilitator daerah dari Jawa Timur dan NTB. Bapak Ibu, perkenalkan saya Cici Mulyasari, saya dari Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Ini nomor WA saya di 0822 4213 4386. Alamat surat elektronik saya cicimulyasari@gmail.com. Kemudian saya pernah mengajar di MTS Manado Sukanegi, Kabupaten Bengkulu Selatan, MA Sukanegi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, MTS Pancamukti, dan saat ini di Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Kemudian mungkin beberapa diantaranya pengalaman organisasi, sekretaris kedai proses yang bersekretariat di Taman Budaya Bengkulu, kemudian ketua FPBI MA Nasional, ketua FPBI MI MTS MA Nasional, dan sekretaris wakaf siswaan MAN IC se-Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia ini akrab dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah kenal saya, sudah boleh ya sayang saya. Nah, saya juga pengen kenal sama Bapak Ibu supaya saya bisa sayang Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin sebelum
Bapak Ibu kita mungkin Bapak Ibu boleh berdiri dulu. Kita karena lokasinya sempit, boleh di tempat masing-masing. Kita perkenalan dulu. Jadi sistemnya begini. Bapak Ibu nanti sebelum memperkenalkan dirinya, memperkenalkan satu orang sebelumnya, 2 orang sebelumnya, dan 3 orang sebelumnya. Jadi yang disebutkan nama dan asalnya aja. Misalnya kalau yang pertama kan sebelumnya nggak ada ya, berarti nggak usah. Nah yang kedua, orang peserta kedua sebelumnya ada 1 kan, berarti sebelum dia memperkenalkan dirinya, dia menyebutkan nama dan asal dari peserta yang pertama. Seperti itu. Kemudian untuk yang peserta ketiga, sebelum memperkenalkan dirinya, dia menyebutkan dulu peserta 1 sebelumnya dan peserta 2 sebelumnya. Baru dia memperkenalkan dirinya gitu. Gitu. Tapi cukup 3 saja, 3 sebelumnya aja. Yang jelas ya Bapak Ibu? Nah nanti bola kertasnya boleh Bapak, kalau Bapak Ibu sudah perkenalan, bola kertasnya boleh Bapak Ibu lempar ke siapa aja teman-teman di kelas ini yang belum, gitu ya. Ya, satu aja. Ya, boleh ya. Silakan Bu. Boleh dilantar lagi Bu. Nur Faiza dari MAN 3 Jombang. Ya, silakan Bu. Lempar ke siapa, Bu? Silakan Bu, perkenalkan teman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya tadi adalah Bu Nur Faiza dari Jombang. Nama Ya, Ibu? boleh. Ya, lalu Ibu? Saya sendiri adalah Mas Huda dari MAN Bangkalan. Oh, Ibu Mas Uda ya. Iya. Boleh silakan Bu dilempar ke teman yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri Mas Huda. Ya. Yang ini Nur Faiza MAN 3 Jombang. Iya. Ini Bu Mustafidah. Marjiin MAN 1 Ponorogo. Marjiin MAN 1 Ponorogo. Oh iya. Sambung. Ya. Sambung. Lempar Bu. Iya. Oh ibu kena. Mari ibu ambil. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan tadi, mengulang dari Bu Mas Huda dari MAN Bangkalan, Pak Marjiin dari MAN 1 Ponorogo, dan saya dari Surabaya, Bu Hani Nurul Aini. Satu lagi kayaknya ya. Bu Nur Faiza dari MAN 3 Jombang. Iya. Teman lama, teman lama itu. Oh iya, yang hafal ya. Yes. Nah, Bu. Lanjut dilempar nang komateri loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya saya makan sama ini ya. Wah, curang ada Quran. Nur Faiza MAN 3 Jombang, kemudian Ibu Mas Huda MAN Bangkalan, Bapak Marjiin dari MAN 1 Ponorogo, Ibu Nur Aini dari MAN Surabaya. Saya sendiri Ibu Eli Renawulan dari MAN 1 Kota Probolinggo. Lanjut Bu. Ada yang mau? Ada yang mau? Ayo
Betul. lempar. Nggak apa-apa, langsung aja. Tidak apa-apa, jangan dibiarkan lama. Iya. Mau menghindar. Kalau suaranya besar nggak apa-apa, nggak pakai kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan dari teman yang membawa saya 3 orang. Iya, betul Pak. Yang pertama Pak Marjin dari Tadi bukan hanya 3 ya sebelumnya. 3 Tiga sebelumnya. Dari Pak Ija berarti. Pak Marjin dari Ponorogo. Kemudian ini Bu Halim dari Jangan dibocor. terus Bu Eli dari Probolinggo dan saya sendiri Ahmad Zainuddin dari NTB Mansatu Lombok Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilempar, Pak? Saya sendiri, saya sendiri. Pak Zainuddin. Ya sudah tadi Pak Muhammad Zainuddin dari NTB Mansatu Lombok Timur. Mansatu Lombok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan yang saya ingat saja nama Bu Nur Faizah ya. Kemudian Pak Madiin dari Ponorogo. Kemudian Pak Muhammad Sen dan saya sendiri Badrin dari MA Ilmu Narmada Lombok Barat. Pak Badrin. MA mana Pak? MA Ilmu Narmada di Lombok Barat. Lombok. Kota wisata di Lombok. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Bu, lempar lagi. Suara langsungan. Terima kasih. Saya akan perkenalkan teman saya sebelumnya yang disampaikan tadi, yaitu Ibu Eli dari Probolinggo, kemudian Bapak Desuci dari NTB, kemudian satu lagi Bapak Badri ya, Badri dari MA Lombok ya. Lombok Barat. Maaf kalau salah ya. Dan saya sendiri Singkatan itu NW. Tapi nggak itu Siti Fatimah Rasulullah ini Pak Haji ya. Siti Fatimah dari Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, boleh dilempar. Ayo. Kalau suaranya lantang biar efektif, boleh langsung aja Bapak Ibu ya. Yang pertama, 3 orang sebelumnya ya. Pak Zainuddin dari NTB, Pak Badrin dari Lombok, Ibu Siti Fatimah dari Sidoarjo, dan saya sendiri Dina Sofia dari Mandika Jember. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan dilempar Bu. Ternyata Bapak orang terpilih ya. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelumnya Mas Sebut yang kolaborasi. Ibu Diana Sofia dari Bu Dina Sofia dari Probolinggo, dari Jember, pilihannya Pak Supri. Kemudian Bu Siti Fatimah dari Sidoarjo, dan selanjutnya Bapak Zainuddin dari Lombok. Saya sendiri Muslim dari Ngawi. Ini saya bukan lapor dari tapi dari pengawas. Terima kasih. Boleh Pak dilempar? Iya. Silakan
Sidoarjo, ada Bu Dina dari Jember, ada Pak Mufri dari Ngawi, dan saya sendiri Muli Okto Ibrianti dari Madura Kota Malang. Siapa Muli? Gampang ingatnya ya Bu ya, 3 kata, 3 huruf. Makanan juga. Madura Kota Malang. Siapa yang ada ngono? Lempar aja Pak Badri. Oh, mari ya. Yang belum? Ya, Bu. Ya. Nah. Oh iya. Iya, lama banget kita agak dirinya gitu aja. Ya akan mungkin nggak usah pakai salam Bu, langsung aja ya. Langsung aja. Bu Ruli dari Man 2 Kota Malang yang kemarin saya ke sana ke madrasahnya Ibu, Pak Muslim dari Ngawi, Bu Dina dari Mangga Jember. Saya sendiri Bu Nisa dari Man 2 Mojokerto. Oh, senang tadi bisa saya sudah. Ya. Ya, yang belum mungkin boleh itu tangan. Nah, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ada Bu Eli dari Probolinggo, kemudian ada Bu Hani dari Surabaya, kemudian ada Bu Rudi dari Malang, saya Dianika dari MA Sejahtera Kampung Inggris Pare. Silakan. Ayo. Mengajukan. Bu Nisa dari Mojokerto, kemudian Bu Dianika dari Pare, Kediri. Saya Mustafirah dari Masaku Manyung. Tanpa bola, yang kurang 1 tanpa bola. Ayo Pak, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mustafira. Ya, betul. Dari Manjur. Bu Dianika dari Bali, Kampung Inggris. Bu Nisa. Mojokerto. Terima kasih. Saya Danu Saputra dari Man 1 Mataram. Iya. Bapak belum ya? Belum. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan dulu Pak Danu, dikenal pertama kali. Pak Danu, kemudian ada Pak Danu dari NTB, kemudian Bu Mustafira dari Manganjuk, kemudian Bu Janita dari Pare. Saya Besar Mubarik dari Man 1 Persib. Terima kasih. Lima lagi. Cukup. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang hebat-hebat. Ternyata seperti itulah juga siswa kita ya. Ada yang apa? Tidak sesuai instruksi, ada yang mencatat, ada yang dibisikin temannya gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran aktif. Bapak Ibu, pada pertemuan kita kali ini salah satu tujuan penting pembelajaran adalah mengembangkan potensi siswa. Pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut antara lain pendekatan pembelajaran aktif. Kemudian guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan tersebut untuk mendukung peran penting mereka dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini nanti diharapkan Bapak Ibu mampu mengenal unsur-unsur pembelajaran aktif. Kemudian Bapak Ibu mampu mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran untuk setiap kegiatan pembelajaran aktif. Nah, ini garis besar kegiatan kita pada hari ini. Ada introduction, ada connection, kemudian application, reflection, dan extension. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu? Mungkin silahkan yang mau berpendapat. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran aktif? Silakan Bapak Ibu.
Ayo silakan Bapak Ibu. Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang pembelajaran aktif bahwa di dalam pembelajaran itu siswa diminta untuk aktif di dalam kelas menyampaikan ide-ide atau permasalahan yang Ya, boleh ya. Mungkin ada pendapat lain? silakan Bapak Ibu. Silakan. Oh, Ibu semuanya. Pembelajaran aktif. Saya kasih rewardnya. Siswa adalah pembelajaran aktif dapat diartikan sebagai konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik itu fisik maupun psikis ataupun emosinya dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Lalu selanjutnya, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai contoh-contoh dari pembelajaran aktif. Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada, oh ternyata di kelas pernah seperti ini termasuk pembelajaran aktif. Boleh Bu? Siswa akan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh seorang guru. Nah, gimana caranya Bu? Ketika di kelas itu siswanya ngapain? Namanya begini, saya guru bahasa Indonesia, kebetulan saya mengajar di kelas 15. Kemudian saya menerapkan tentang karya ilmiah. Kemudian saya memberikan sebuah tema. Kemudian siswa itu nanti yang akan mengembangkan dari tema itu sendiri. Siswanya mencari ya Bu ya? Mungkin yang lain? Boleh Pak, apa kira-kira kegiatannya? Guru, Ya. guru sebagai fasilitator. Siswanya aja mungkin Pak. Guru sebagai fasilitator dulu untuk menyiapkan KPI-nya, menyiapkan merancang proses pembelajarannya. Kemudian siswanya lebih aktif dalam bentuk diskusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, bagus sekali. Siswanya berdiskusi ya Pak ya? Nah Bapak Ibu, untuk kegiatan satu ini, nanti setelah ini saya akan menayangkan video. Nah di video ini nanti ada kegiatan di kelas. Bapak Ibu silahkan menuliskan di sticky notes yang akan saya bagikan kegiatan-kegiatan yang menurut Bapak Ibu itu merupakan kegiatan belajar aktif, gitu ya. Satu kegiatan itu nanti dituliskan di satu sticky notes. Misalnya setelah melihat video itu nanti ada 8 kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu menulisnya ada di 8 sticky notes, gitu. Misalnya tadi Bapak tadi ada diskusi, berarti Bapak menuliskan diskusi seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ini individu ya, bukan kelompok. Bu Cici membagikan post-it-nya, Bapak Ibu boleh membuka aplikasi untuk melakukan presensi ya. Absensi atau presensi? Presensi. Terima kasih. Aku takut omah. Ini individu ya Bapak Ibu. Mungkin supaya fokus, Bapak Ibu boleh ditutup dulu laptopnya. Data isinya. Ini kan cuma 5, kan juga 8 atau berapa? Yang belum dapat? Iya, cuma belum dapat. Bukan belum dapat. Masih lagi. Satu peserta 8 kan? Peserta 8. Satu boleh. Baliknya. Apa saja kegiatan dalam video itu?
Pak? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya, suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan panik. Ada yang membantu, ada yang kebingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang MIPA. Kenapa kali ini bisa mengalami sampai dengan seperti ini? Ya, di LKS ini sama kan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Letak kardus dipotong menjadi 2 bagian sama-sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Tentukan apa yang Silakan diamati Bapak Ibu, nanti tuliskan per kegiatan di satu. Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya, suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan panik. Ada yang membantu, ada yang kebingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang MIPA. Kenapa kali ini bisa mengalami sampai dengan seperti ini ya. Di LKS individu ini kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Letak kardus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Tentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah, ada yang terbentuk patah hati. Siapa yang akan presentasi di kelompok ini? Saya akan. Ya. Ketika 2 lempeng saling menjauh akan terbentuk jurang, lalu laut dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya akan terbentuknya gundukan dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti langkah kerjanya, ikuti langkah kerja sesuai dengan lembar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan bumi. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Kali Bener. Setelah saya cari di sini memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi, akan saya bagi LK4. Peragakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Langkah yang kamu lakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya. Ada retakan. Rumah penduduk dan lingkungan sekitarnya menjadi hancur. Terjadi longsor, pepohonannya tumbang. Bagian sini akan terjadi gundukan setelah semua kegiatan kita lakukan, mulai dari tabrakan 2 lempeng, 4 lempeng, patahan lipatan, kemudian demonstrasi ekstrimnya. Silahkan kamu lakukan kegiatan akhir. Kita akan melakukan pembuatan literasi informasi, yaitu apa yang kamu lakukan kalau mengalami gempa, kemudian apa saranmu pada pemerintah. Mari kita gunakan software penemu bagi kita, gunakan HP-mu untuk menulis dengan mulut. Waktunya 15 menit. Seperti halnya getaran gempa kuat yang terjadi di wilayah Kali Bener pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga menyebabkan masyarakat harus mengungsi adalah 1. Menyediakan stok makanan. 2. Membuat daerah penampungan sementara. 3. Menyediakan obat-obatan. 4. Anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju untuk membalik hasil tulisannya. Kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan. Mari kita dengarkan bersama. Proses bikin kok begini
Indonesia dapat dibilang sangat tinggi. Karena Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng Indo-Australia, Asia, dan lempeng Pasifik. Petugas dibantu para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alamnya ada di sediaan. Saya mau bertanya, di kali ini terjadi gempa dalam waktu yang sebentar dan gempanya dangkal, tetapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kali Bening ada pada cekungan di sini dan batuan Plutonya sangat dekat dengan cerak bumi, sehingga apabila ada penyusupan magma, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini. Untuk pelajaran kita hari ini, sistem pernafasan pada manusia, silakan memasukkan abunya ke dalam gelas dan air. Silakan dipilih semuanya dan dibantu teman-teman. Sudah Bapak Ibu? Nah kalau udah, nanti post-it yang sudah dituliskan boleh ditepikan dulu. Nanti mau kita gunakan di kegiatan ketiga. Boleh bertanya sebentar terkait dengan video tadi? Iya, gimana Bu? Di sini ini kelompok bahasa Indonesia gitu ya. Kalau tadi saya perhatikan videonya itu lebih mengarah ke pada geografi. Iya. Apakah tidak lebih ke yang mengenal makna bahasa Indonesia sehingga kita tidak ada acuan bagaimana misalnya membuat puisi yang bagus, bagaimana misalnya cara berpidato yang keren, bagaimana itu kan termasuk sebentuk aktif-aktif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih masukannya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita dimulai dari instruktur nasional, fasilitator provinsi, sampai dengan fasilitator daerah. Kita ada materi umum, ada materi mapel. Ya, kebetulan yang untuk pembelajaran aktif ini salah satu materi umum Bu. Nah, kita instruktur ini sebenarnya sudah punya kesamaan persepsi dari atas sampai bawah gitu. Jadi apa yang dipakai itu sama gitu Bu. Maksudnya. Iya betul sebenarnya. Tapi kita diarahkan dari pusatnya itu apa yang disampaikan dari atas ke bawah, dari seluruh mapel itu sama. Gitu. Jadi kita iya betul. Jadi iya memang harus satu persepsi Bu. Iya seperti itu. Kalau mungkin ini kan materi yang untuk disampaikan dari pusatnya seperti ini. Tapi ketika Ibu di kelas kan mungkin bisa diadaptasi.
Berarti dalam fase ini nanti misalnya disuruh untuk melatih di kabupatennya masing-masing, beliau-beliau ini harus menyiapkan materi sendiri yang terkait. Enggak bu, kita udah pakai materi yang sudah ada, sudah disiapkan gitu. Gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, silakan Bapak Ibu kan sudah duduk berkelompok. Ada 5 kelompok, silakan buat nama kelompoknya dulu. Mungkin nama kelompoknya boleh tadi disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya teks editorial, surat lamaran kerja. Bentar, Bapak Ibu. Pakai sepeda, Bu. Pakai sepeda. Nama teks bahasa Indonesia boleh. Iya. Pakai sepeda, pakai dulu. Yang ada di apa? SA mungkin ada eksposisi, surat kelas 12, surat lamaran kerja. Teks prosedur. Ada yang belum punya sepeda? Ada ya? Nah, jangan sama dengan kelompok lain. Ini puisi sudah ada. Puisi sudah ada ya? Apa? Argumentasi. Sebelah ini. Eksplanasi. Ya pas ya. Yang sebelah dia. Prosedur. Jangan sampai sama. Sastra nek juara puisi iki. Mun itu juara nasional. Ya. Sudah ada kelompok novel, kelompok 2 ya, kelompok 4, kelompok puisi, kelompok 5, kelompok teks eksplanasi, argumentasi. Kalau di teksnya apa ya? Boleh nggak apa-apa? Yang teks yang di apa MA? Teks yang di MA bu? Iya, eksplanasi ada ya, kelas 11 ya. Prosedur Iya, cerita sejarah, surat lamaran kerja, novel, ya. Karya ilmiah, proposal, editornya boleh. Nanti kertas. ceramah, kalau belum dari ceramah. Kelompok 1, kelompok apa Bu? Editorial. Kelompok 1, kelompok 2 novel, kelompok 3 prosedur, kelompok 4 puisi, dan kelompok 5 eksplanasi. Nah, Bapak Ibu, ini di depan ada gambar. Kelihatan ya Bapak yang di belakang. Nah, kira-kira ini anak-anaknya lagi apa Pak, Bu? Eksperimen. Apa lagi Bu? Mengamati. Observasi. Ya boleh. Prosedur.
ke gambar kedua. Nah, kalau ini lagi apa anak-anaknya? Lagi percobaan. Oh iya, sampai ya. Praktikum. Praktik aja. Ya, praktik. Ya, mereka sedang mengamati atau observing. Nah, kegiatan melakukan ya dan mengamati ini masuk ke kegiatan mengalami ya, atau nanti selanjutnya akan kita singkat dengan M gitu ya. Jadi nanti dalam unsur pembelajaran aktif satunya itu M, mengalami. Selanjutnya, nah kalau ini lagi apa Bapak Ibu? Lagi masak. Lagi melakukan. Proses. Mencatat, proses, apa lagi? Dokumentasikan. Tuh ada yang nunjuk-nunjuk. Sedang mendata. Simulasi. Aku kan? Nah, ya, ini interaksi, proses pertukaran gagasan antar dua orang atau lebih. Ya, jadi itu ada nunjukin, oh gini gitu ya. Ya, selanjutnya kita singkat dengan I. Nah, kalau ini akrab nih dengan kita. Ada siswa, ini gambar apa ini? Menunjukkan hasil. Mempresentasikan. Ya. Ya, betul sekali ya. Itu adalah kegiatan komunikasi atau selanjutnya nanti akan kita singkat dengan Ki. Yakni proses penyampaian gagasan atau pikiran atau perasaan oleh seseorang. Nah, kalau ini lagi ngapain? Sedang berpikir, apa lagi? Pusing. Merenung, berpikir, merenung, pusing. Iya, betul sekali. Berpikir kritis. Silakan Mbak. Ya, refleksi ya, atau kita singkat R, yakni proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik yang terkait dengan materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, berarti tadi ada berapa unsur-unsur pembelajaran aktif? Ada 4 ya. Apa tadi? Mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Ya. Nah, Bapak Ibu, refleksi yang terakhir ini dapat dipicu dengan adanya pertanyaan. Pengetahuan dan atau kemampuan apa yang kamu peroleh dari belajar topik ini? Atau apa yang masih membingungkan? Atau bagaimana proses belajar kamu tadi? Gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 unsur pembelajaran aktif: mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, tapi Bapak Ibu, lanjut Mbak. Bapak Ibu, yang perlu kita, nah ini atau nanti kita singkat dengan mikir, ya. Mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Tetapi mikir ini bukan urutan, jadi nggak harus mengalami yang di awal. Boleh saja nanti didahului dengan interaksi atau berjalan berbarengan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan ketiga. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan kegiatan-kegiatan dari video yang sudah kita tayangkan. Nah, kegiatan-kegiatan itu di sticky notes. Kemudian nanti saya akan membagikan LK. Nah, Bapak Ibu silahkan mengelompokkan kegiatan yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi di kolom LK-nya. Apakah kegiatan itu masuk ke mengalami, atau masuk ke interaksi, atau komunikasi, atau refleksi. Nah, untuk yang kegiatan ketiga ini berkelompok ya.
Nah, silakan Bapak Ibu diskusikan dengan kelompoknya. Menanyakan itu kayaknya di komunikasi. Kan tanya jawab ini. Refleksi disebutkan. Presentasi, mengkomunikasi, mengamati percobaan demonstrasi, mengalami Kelompok editorial udah ya? Masukkan aja. Yang banyak, yang banyak. Coba semua yang sudah dituliskan masih ada. bisa interaksi tadi proses. Tadi ada simulasi sedikit. Berapa sih ya? Banyak. Proses kreatif interaksi. Kelompok puisi udah, novel sudah, prosedur, dan proses ya. Editorial sudah. Kerja di luar aja. Oh, yuk kenapa? Kerja di luar aja. Ini komunikasi itu menyampaikan gagasan, diskusi apa yang diskusi. Ya, presentasi sini. Eksperimen itu. Ya, ini menyampaikan gagasan, saling menemukan menyampaikan gagasan. Bapak Ibu di atasnya sudah saya tuliskan kelompok, boleh dituliskan nama kelompoknya ya. Proses mengalami itu melakukan sama mengalami di sini. Kalau interaksinya itu proses komunikasi menyampaikan. Sudah Bapak Ibu? Nah kalau sudah, nanti Bapak Ibu setelah ini kita bisa masuk sini, bisa masuk sini. Prosedur proses ya, kalau interaksi laporan bisa refleksi, bisa ini komunikasi, menjadi laporan. Bapak Ibu, halo, Nah Bapak Ibu setelah ini nanti kita karya kunjung.
Jadi nanti perwakilan dari kelompok Bapak Ibu, misalnya kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya mengenai unsur-unsur identifikasi unsur-unsur belajar aktif ini ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 5, dan kelompok 5 ke kelompok 1. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, silakan Bapak Ibu melakukan kegiatan karya kunjung. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Serentak Bu, 1 ke 2, 2 ke 3. Ya. Satu orang ya Bu ya? Satu orang Bu ya? Ya, satu orang, yang lain tetap di sini. Nanti dia akan mendengarkan presentasi dari tim lain yang datang. Seperti itu. Asisten. Ya, silakan perwakilannya saja. Bu, barangkali berkunjung nggak bareng Bu? Pak, nanti rumahnya kosong Pak. Ya, silakan. Perwakilan kelompok 1 boleh ke kelompok 2. Boleh. Pak, Bapak karyanya mana Pak? Iya, karyanya di bawah. Kan kita mau presentasi karyanya. Iya, bisa interaksi karena di komunikasi ini kan menyampaikan bahasa. Kalau jangan mana Pak yang lain? Sampai bawa buku mana, saya datang bawa barang saya. Bertanya ini kan menyampaikan gagasan. Apa nggak bisa masuk di komunikasi? Komunikasi itu mau tanya satu menyampaikan gagasan. Apa ada orang berbeda kan? Iya. Interaksi ya. Karena interaksi itu kan ada proses. Ya, dalam proses. Bisa refleksi, eksplorasi ya.
ke kelompok masing-masing. Ya, ternyata serius ya Bu ya. Silakan yang sudah boleh kembali ke kelompok masing-masing. Kalau sudah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Ya, tapi kalau tujuannya nanti menyampaikan gagasan, maka tanya jawab di sini. Kan ada yang tanya, ada yang menjawab. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke LKP 1.2. Nanti setelah ini saya akan bagikan kertas plano LKP 1.2. Bentar lu kasih foto, kasihan Bu. Iya, nanti print kita lanjutkan lagi. Nah Bapak Ibu, ini LKP 1.2. Di kegiatan ini nanti Bapak Ibu mengidentifikasi gitu ya. Nanti untuk masing-masing unsur belajar aktif tadi yang mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan nama kelompoknya, misalnya editorial gitu ya. Nah ini contohnya, yang pertama siswa, apa saja yang dilakukan siswa? Nah ini contohnya memang sengaja untuk bidang lain, supaya nanti Bapak Ibu membuatnya ke yang bahasa Indonesia gitu ya. Oh siap. Nah Bapak Ibu, apa saja yang dilakukan siswa? Misalnya ini di biologi mengamati tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, ini yang dilakukan siswa di unsur mengalami. Kemudian untuk gurunya, apa yang dilakukan guru untuk memunculkan apa yang dilakukan siswa? Nah, guru mengajukan pertanyaan, apa saja persamaan dan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Ya, terus kemudian apa yang dilakukan guru untuk merespon apa yang dilakukan siswa? Nah, mungkin yang pertama bisa memperhatikan apakah pengamatan dilakukan secara teliti dan memastikan siswa mencatat hasil pengamatan. Bisa juga guru mengajukan pertanyaan pancingan agar siswa dapat informasi lebih banyak. Atau mungkin guru bisa sesekali mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Seperti itu. Nah, nanti untuk di kegiatan ini Bapak Ibu mengisi LKP-nya sesuai dengan nama kelompok Bapak Ibu. Misalnya untuk pembelajaran teks eksplanasi. Nah, yang masuk kegiatan siswa unsur mengalaminya apa gitu ya. Kemudian interaksinya apa, komunikasinya apa, dan refleksinya apa. Untuk dibawa pulang ke kabupaten Pak. Izin Allah.
Sudah sekalian dua. Misal saya mengamati mengantar ayahnya proses pengambilan uang di misalnya atau instan gitu aja, misalnya yang makanan. Cuma membaca teks yang sedia terus mengajukan pertanyaan. Misalnya kan ada itu kan prosedurnya juga kita bisa bahas katanya kan hanya tambahan prosedur kan ada dua kan ada yang tahapan ada yang menggunakan alat dan bahan itu prosedur sama pendataan responnya apa yang dilakukan siswa oh gini misalnya respon apa yang dilakukan siswa siswa mengamati prosedur keduanya bisa ditanya lebih mudah mana mengamati ATM apa belajar buat bisa seperti itu satu cuma alat bahan satu tidak jangan oh iya sama itu tadi loh misalnya ini memancing siswa agar bisa merespon tentang perbedaan tersebut tadi nanti tujuannya siswa itu yang ATM itu tidak menggunakan alat bahan seperti ATM nanti alat bahan perbedaannya kok misalnya sih ngapain? Ya bisa saja apa yang dilakukan siswa ini loh apa saja yang dilakukan guru untuk memunculkan apa yang dilakukan siswa siswa dong yang coba kalau yang bagian di dan siswa membaca ATM saja dan apa yang perlu dilakukan untuk nanti juga mengamati proses pembuatan mie instan. isi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Ya goreng lah. Goreng. Tidak boleh. Apa yang dilakukan Bisa beli proses dulu. ya apa persamaan dan perbedaan Jadi apa? Bagaimana cara membaca puisi yang tepat? guru bahasa misalnya Lewat. Ini ada terus merespon apa yang dilakukan siswa. Membaca puisinya dengan
mengajukan pertanyaan, berkaitan dengan atau komentar siswa. Iya, nanti diinteraksi. Sekarang diinteraksi proses. Ya ini baru siswa. Kan mengamati, masih mengamati. Itu proses menyusun atau diskusi menyusun tahapan ya penyusunan anggapan gitu ya. Terhadap bacaan puisi siswa lain. Langkah-langkahnya harus urut itu. Memberinya pengenalan ya. Urutan tahap harus sesuai langkah-langkah. Silakan anak-anak. Bina tadi udah baca puisi. Memberikan pembelajaran sama pada siswa agar nah, gimana? Gimana? Ada yang sudah? Belum. Iya. Proses cepat. Sudah dua saja nanti otomatis langsung selesai.
interaksi keterampilan yang dilakukan kepada siswa untuk menanggapi penampilan prosesnya. Penampilan apa yang baca? Ini siswa nanti guru saya menyuruh siswa untuk menyesuaikan langkah-langkahnya secara urut. Ya. Bagaimana urutan yang benar, urutan yang benar. Bagaimana urutan yang benar. Apa yang dilakukan siswa? Memberi reward. Oh, ya hari ini sampai ini. Apa posisi ini? Iya. Apa ya? Siapa ya? Belum dulu. Budi, saya mention dulu ya, memberikan reward kepada siswa yang telah menanggapi Iya kan kata diskusi, di situ kan ada presentasi. Sekretaris ya? Itu kasih tujuan secara bisa di sini ada tanda jawab dengan apabila Nah, maksudnya biar gampang bacanya. OP begini. Boleh kasihkan. Menyampaikan makna yang terdapat yang terdapat dalam refleksi. Makna amanat ya. Iya. Maknanya apa? Siswa menyampaikan amanat yang terkandung dalam sisi amanat peduli pesan amanat tentang rakyat Kritis gitu ya. Ya betul kemarin Informasi apa ya? alternatif Lainnya. alternatif pesan paling amanat dari pesan kan apa saja yang dilakukan memberikan pertanyaan pada siswa apa yang bisa di sini menunjukkan apakah beda apa yang digoreng dengan pipa. amanat apa yang Ini yang dewasa dan yang sudah pakai adik kan bagaimana jika proses
bisa ini bisa di goreng ya. Goreng. Dan dengan buah. Sudah Bapak Ibu? Ada tanya. Pada sebab apa yang dilakukan siswa? Ya, jadi masalahnya apa? Jadi masalah diberikan, lalu bagaimana? Kelompok novel bikin lagi ya. Refleksi. Sampai komunikasi. Refleksi yang anak bisa membenarkan. Masalah yang ini menyimpulkan udah mana? Menanyakan kata kunci dari situ kenapa sesuatu Bapak Ibu yang sudah nanti karyanya boleh ditempelkan ya di dinding. Ya boleh. Sama dengan ini tapi tambahkan apa? apresiasi ya. Bisa dirobek Pak. Ya, menceritakan apa yang disebut. Kelompok novel sudah selesai. Yang sekarang aja dia ditempel. Membedakan apa? Biar nggak bingung nanti. Yang LKP 1-2. Amanat misi. Ada lagi yang sudah? Dan terima kasih yang selesai ya. Siswa mendapatkan Editorial juga sedikit lagi ya. Ayo, siapa lagi yang udah? Ini sudah jadi. dari anak-anak Itu isolasinya dulu. Ini. Kelompok novel sudah. Kelompok editorial juga sudah. Boleh disampaikan Pak? Bapak Ibu, kursi yang dekat dinding, dekat karyanya nanti boleh dimajukan ya. Kita aja di situ.
Dua kelompok lagi ya. Ayo kelompok eksklamasi dan kelompok puisi. Nah Bapak Ibu, kegiatan kita selanjutnya nanti ini kunjung karya. Kalau tadi karya yang mengunjungi, sekarang kita mengunjungi karya. Jadi nanti ada apa? Tim satu. Nah ini nih guru-guru milenial sedikit foto. Bapak Ibu, dalam kelompok puisi, eksplanasi, nanti ada yang tinggal di karyanya, nanti ada tim lain yang mengunjungi, nanti boleh interaksi atau tanya-tanya ke teman yang standby di karya. Ini buka biasanya ada agak mirip lah. Oh, mirip pakai lukis. Nah nanti misalnya kelompok ini, kelompok satu, 2 orang tinggal, 3 orangnya mengunjungi karya kelompok 2. Ya. Moto. Bapak sendiri di kelompok antara ibu juga ya Pak ya. Dua kelompok 2 orang tinggal yang sudah di karyanya. Bu, bertunjuk mulai. Iya boleh. Kuncinya mungkin boleh dimasukkan Bu, biar tamunya enak jalannya. Kelompok eksplanasi juga suka ya, tinggal 1 kelompok lagi. Silakan. 2 orang tinggal, 3 orangnya boleh ke kelompok 2. Kalau seandainya ada tamu yang mengunjungi karya, bertanya. Silakan untuk yang eksplanasi, 3 orangnya boleh berkunjung ke sini. Yang 2 orangnya tinggal. Nah, Bapak Ibu yang tinggal mungkin boleh di sini. Silakan yang berkunjung. Belum ada yang berkunjung ya Bu? Kelompok tes prosedur. Tes prosedur mana ya? Tes prosedur berapa orang di sini? Gak apa-apa, saya mau kan dulu ke kamar mandi dulu. Ini ada 1 rumah yang belum ada tamunya.
mendapatkan kesan untuk dirinya sendiri. Kemudian gurunya bertanya, masih ada yang berujung, Bu? cara untuk mendapatkan Masih ada, Bu? respon juga dengan Sudah, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti boleh cek di WA group. Itu sudah di-share, ada IT1, IT2, sama LK3. Di grup. Grup, iya, pas Dabinter. Silakan dibuka Bapak Ibu. Boleh membaca IT1 keterampilan abad 21. Silakan dibaca Bapak Ibu, IT1 yang sudah dibagikan di grup mengenai keterampilan abad 21. Apa ada yang belum tergabung di grup? Sudah semua ya? Belum ya? Nanti kalau belum boleh japri saya atau Mas Warno atau Pak Halil. Pak Halil boleh. Bapak Ibu, nanti setelah membaca IT 1.2, Bapak Ibu berpasangan mengerjakan tugas pada LKP 1.3. Nanti bukanya di lembar kegiatan peserta 1.3. Ya, apakah unsur-unsur pembelajaran aktif mendukung 5M dan keterampilan abad 21? Nah, nanti saya bagikan kertas saja ya untuk menuliskan LKP 1.3. Per kelompok satu aja.
kertas yang sudah dibagikan. Nanti Bapak Ibu tinggal checklist saja. Untuk kegiatan mengalami M1-nya, M2. Siapa di depan kok yuk berdiri? Si teko jeding Menghalangi ini tuh. oh sorry Saya suruh di sini nggak mau, ini nggak apa-apa. mau ngajain aku kepingin tak Oh, ikut ah. ayo wis sudah nggih Pak sorry nggak lihat sini aku jenengan kemana Pak? Saya. Oh, jenengannya dulu. Fokus lagi seperti itu. Saya kan nanti siang. Iya. Tak duduk. Saya Awas. Nanti kemarin kirim template saya. Iya, saya butuh ini Pak. Bisa di sini. Di situ juga bisa nyampe deh. Itu bisa. Ada masih kosong. Nyampe deh. Saya tuh masih. Nyampe deh. Bapak Ibu nanti itu boleh dilanjutkan masing-masing ya. Nah, nanti lomba-lombanya sudah di-share di grup. Bapak Ibu, K1 kreativitas atau creativity, kemudian K2 berpikir kritis dan memecahkan masalah atau critical thinking and problem solving. Nah, ini bermuara kepada kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian K3, collaboration atau kerjasama, dan K4, communication atau komunikasi. Ini akan bermuara pada hidup bersama dalam harmoni. Nah, Bapak Ibu, setelah kita materi pembelajaran aktif pada pagi hari ini, apa sajakah unsur-unsur dari pembelajaran aktif? Mungkin ada yang bisa mengulangi kembali. Iya, betul. Mengamati, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Ada 4 ya. Kemudian, Bapak Ibu, mengapa pembelajaran aktif penting untuk diterapkan di kelas? Silakan. Silakan Bu. Membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar. Membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar. Ya, karena memang kita sekarang ini kita berharap yang aktif itu adalah siswa, bukan gurunya, ya. Guru ini fasilitator. Pembelajaran aktif penting karena, nah mungkin boleh Bapak bantu saya membacakan Pak. Belajar aktif penting karena mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Terima kasih Pak. Selanjutnya, mungkin dari kelompok 2 boleh bantu saya membacakan. Masih muda. Interaksi dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat siswa lain dan dapat menimbulkan refleksi pada diri siswa lain tersebut. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, boleh kelompok 3, komunikasi. Komunikasi dapat mendorong siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yang terakhir, refleksi. Boleh kelompok 4? Refleksi dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri, baik terkait gagasan, hasil karya maupun sikapnya. Bapak Ibu, setelah kita belajar pembelajaran aktif pada pagi hari ini,
coba Bapak Ibu amati, ya. Apakah pembelajaran di kelas Bapak Ibu atau mungkin teman Bapak Ibu guru ya di madrasah, apakah sudah terdapat unsur-unsur pembelajaran aktif dalam mengajar di kelas? Ya, apakah sudah ada mengalami? Ya, sudah ada interaksi, komunikasi atau refleksikah? Itu mungkin renungan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kalau belum ada, mungkin setelah ini boleh kita munculkan. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembelajaran aktif pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat-hebat sudah aktif sekali dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anis. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya. Oke, kita sudah belajar tentang pembelajaran aktif. Nah, di sini ada apa Bapak Ibu? Mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, coba sih kita tepuk mikir dulu ya. Tepuk mikir. Mengalami interaksi, komunikasi, refleksi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil kita mikir ya Pak, tepuk mikir gitu. Mikir. Oke, baik Bapak Ibu, boleh nanti kita sambil absen yang kedua, boleh silakan keluar ruangan dulu mengambil apa yang sudah disediakan di luar Bapak Ibu. Coffee break Bapak Ibu biar nggak ngantuk, boleh silakan sambil menunggu pemateri berikutnya tentang computational thinking oleh Ibu Nur El Huda. Nah, Bapak Ibu, mohon dipersilakan untuk break dulu.